الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله kesempatan untuk bersilaturahim kembali, dan hari ini istimewa saya nih, sahabat. Jadi luar biasa hari ini sahabat-sahabat para santriwati. Ini saya bersama seorang istimewa yang luar biasa, bukan sekedar guru, tapi juga seorang pejabat tinggi negara yang alhamdulillah beliau insya Allah siap bersilaturahim kepada semua santriwati di Hong Kong ini. Siap dengarkan ya? Dengar Ustaz. Ya, pastinya sudah pada tahu beliau siapa, terutama kalau yang terus mengikuti IG-nya beliau, ya. Beliau adalah Profesor Bambang Saputra. Kalau di ini di IG-nya, dan bisa terus ikuti, itu adalah salah satu guru besar di salah satu perguruan tinggi di Bandung ya, Prof. Unisba, dan juga di di Universitas Profesor Dr. Mustofa. Beliau pejabat tinggi negara, komisaris utama BUMN Pertamina dan Perdagangan. Insya Allah hari ini saya sebelum melanjutkan, saya ingin memperkenalkan memberikan istimewaan agar kita belum banyak kita insya Allah. Baik. Dia juga nyari ya, Bang. Komisaris sama BUMN Pertamina. Kualitas betul masyhur, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masih jalan ini. Tapi tidak mengharap. Ya, terima kasih atas tanpa untuk kita semua, tentunya mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasul. Rasul. Bro, udah dua kepala. Dalam Islam yang paling dominan dan menjadi inti daripada dan disampaikan Udin Makrifat awal dasar agama adalah pengenalan kita kepada bagaimana kita mau melaksanakan syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau bersyahadat yang benar ketika pengenalan urgen menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang penting untuk menyempurnakan ibadah-ibadah syariat kita tadi, harus mengenal kenalnya. Jadi
ada sebuah hadis menyampaikan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi bagaimana cara mengenal Allah itu? Kata hadis itu barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu pengenalan terhadap diri ini sangat penting tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan nantinya akan kemana setelah menjalani proses yang panjang dan sementara selama ini. Hal yang teringan, hal yang terkecil dari mengingat Allah, mengenal diri, karena korelasinya ada hubungannya ketika mengenal diri maka mengenal Allah. Jadi yang teringat, yang paling luar adalah ketika diri kita tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Mengakui diri pada hakikatnya bahwasanya diri ini tidak ada apa-apanya. Manusia itu hina, lemah, tak berdaya di hadapan. Sehingga hati kita itu menjadi rendah. Itu kenapa dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jelas. Jadi ketika kita mengakui hakikat diri kita yang sebenarnya, bahwasanya kita tadi tidak ada apa-apanya, hina, lemah, dan tak berdaya, maka yang ada, maka yang kuasa, yang sempurna atas diri kita adalah Allah. Dengan sendirinya akan muncul satu kesadaran, satu good consciousness, satu kesadaran berketuhanan bahwasanya Allah lah yang kuasa atas diri kita. Allah lah yang lebih hebat dari diri kita. Allah lah yang mengatur segala urusan kehidupan kita. Itulah sesuatu yang paling ringan, sesuatu pengenalan yang kulit bawang dari sebuah perjalanan mengenal Allah yang panjang. Di pintu masuknya, medan areanya adalah diri kita benarin, tawaduk kita luruskan, rendah hati kita tambahin, hingga senantiasa kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang bisa menerima apa yang ditetapkan oleh Allah, orang yang hatinya terpelihara dan sehingga dia mampu bermesraan dengan alam, dengan lingkungan. Kenapa? Karena apapun yang melekat dalam kediriannya, baik ilmu, kepintaran, kecantikan, harta, atau apapun itu, semua hanyalah sebagai titipan, semua hanyalah sebagai perhiasan. Untuk apa itu? Untuk menutupi kehinaan diri kita, untuk menutupi kelemahan-kelemahan diri kita yang hina, yang lemah, yang tak berdaya, sehingga Allah tutupi, sehingga Allah beri perhiasan dalam diri kita dengan ilmu, dengan keanggunan, sopan santunan, dengan harta dan lain sebagainya, untuk menghiasi diri yang hina ini. Jadi itu yang perlu direnungi, yang perlu
kami dalam kehidupan dimanapun. Tidak imun setiap saat. Agar apa? Agar pengingatan kita, agar pengenalan kita akan Allah, agar pengenalan kita kepada Tuhan akan melalui jenjang-jenjang berikutnya. Artinya apa? Allah akan berikan hidayah sehingga pengenalan kita dapat berkembang, dapat lebih maju ke pengenalan yang lebih dalam. Tadi pengenalan yang terluar adalah manakala diri kita rendah hati kepada Allah. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi renungan bagi kita semua, bahwasanya mengingat diri yang paling ringan adalah ketika hati kita tawadu, bersandar kepada Allah, mengakui diri kita nggak ada hina, lemah, dan tak berdaya, yang secara hakikat juga lah kita. Kalau kita hina, lemah, dan tak berdaya, hanya Allah lah yang maha pengasih dan penyayang, menutupin kehinaan dan kelemahan itu sebagai bukti kasih sayangnya, sebagai bukti bahwa kudrat iradatnya telah sampai kepada kita sebagai makhluknya. Ya, apa tugasnya berikutnya? Nah, kalau kita sudah tahu sebagai diri kita yang lemah dan diberi kelebihan-kelebihan, tugasnya adalah berbakti, mengabdi. Dalam bahasa agama namanya beribadah. Namanya ibadah kepada Allah sebagai bukti bahwasanya kita ada banyak dan dia ada. Jadi beribadah itu tujuannya untuk kita. Apa itu? Salah satunya adalah sebagai tanda bahwa kita adalah makhluknya Allah. Dan Allah lah sebagai Tuhan, sesembahan kita, bagian dari alam. Tuhan pencipta alam dan kita adalah alam yang diciptakan itu. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya buat kita semua. Ini dilanjut dengan Ustadz Kiai Haji Ridwan Sadu. Silakan. Wah, luar biasa ini. Ini kalau ngundang kita nggak ke ininya, rekeningnya. Nanti follow IG saya Bambang Saputra RM. Insyaallah. Biasa murid-murid pada nanya di situ. Oleh baik. Bro, dari sini dulu ya. Iya. Saya ngambil barang. Iya, Bro. Nah, sahabat yang saya hormati, Ustaz kita dan besar kita semuanya, Syekh Abu Syahada yang saya hormati dan Allah muliakan, insya Allah dalam limpahan keberkahan dan limpahan karunia terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tadi yang disampaikan memiliki nilai dan bermakna yang itu luas dan dalam yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Bambang Saputra SHMH, dan kesempatan terbaik ini yang saya kepada beliau di sela-sela waktu yang sangat sempit. Alhamdulillah saya juga terus mendampingi beliau ketika di Jakarta dalam berbagai kegiatan kenegaraan atau kegiatan beliau. Namun tentunya tidak setiap waktu karena berbagai kegiatan yang berbeda. Nah, ada kesempatan saja saya bersama beliau, saya minta untuk mengisi. Alhamdulillah bisa rahim minimal dengan
semua sahabat, dengan semua santriawati Majelis Ilmu Cahayaku Hongkong semuanya, dan tentunya segenap Dewan Asatidzah di sana. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan waktu yang akan datang bisa beliau menyempatkan diri dan memberikan satu ilmunya kepada kita, karena buku-buku beliau itu udah mungkin puluhan bahkan ratusan, bisa dicari di kemana tentang Allah ya, tulis dalam bukunya gitu kan, mengenal apa tentang seni mengenal Tuhan ya, mengenal Allah. Baik sahabat semuanya, santriawati yang dirahmati Allah, tentunya saya telah meneruskan dari apa yang disampaikan tadi, mengenal ma'rifatullah. Sebenarnya kita ma'rifat Rasul, tentunya ketika kita mengenal Allah ya, pastinya akan mengenal segala bentuk di mana safaqat arabah menjadi satu kata kunci awal bahwa kita akan dapat mengenal Allah secara ma'rifatullah ketika kita mengenal diri kita sendiri. Kita adalah alam yang menciptakan alam yang diciptakan oleh Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW ini adalah alam yang kemudian diciptakan oleh Allah, yang dengan nurnya, dengan cahayanya alam ini terjadi. Rasulullah sudah telah ciptakan terlebih dahulu. Nah, sedemikian keagungan Allah itu juga kemudian itu tersampaikan biasa menjadi kekasih Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya apa namanya bahasa Allah itu ati wa ulil man Allah man habbani faqad haballah man kepadaku siapa yang cinta kepada aku, ya cinta kepada Tidak jelas suaranya. Apa Ustadz? Suaranya nggak kedengeran Ustadz. ya. Nah, ketika dibenci oleh baginda Rasulullah, ya Allah juga benci kepada kita. Ketika kita maksiat kepada baginda Rasul, maksiat kepada Allah. Inilah yang harus terus dikuatkan oleh kita, sebagaimana kita setelah mengetahui tentang bagaimana kedudukan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulianya kita menjadi umat baginda Rasul, karena Allah telah memuliakan. Karena Allah mengagungkannya, maka keagungan itu tersampailah kepada kita sebagai umatnya, begitu. Ya, saudaraku, sahabatku, santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi menjadi satu kewajiban kita saat ini maksimal ya menyempurnakan segala tuntukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi potensi yang dalam diri kita, bahwa kita adalah menjadi kita menjadi umatnya baginda Rasul, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita selesai diakui sebagai umatnya baginda Rasul, ya selesai juga kita di hadapan Allah. Karena bagaimanapun kelak di yaumul kiamah, yang mampu menolong kita, yang mampu
menyelamatkan kita di berbagai apa namanya tahapan-tahapan nanti dengan pertolongannya syafaat bagi makhluk. Baik sahabatku, saudaraku, Triawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan kita ini masih panjang, namun tetap semangat, kita optimis berusaha menjadikan diri kita menjadi hamba Allah, terutama abdun syakuro, hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Putar balik. Iya. Baik sahabat Triwan Sadu, sahabat sahabat semuanya, santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ustadz, videonya macet. Oh, macet ya? Iya biasa. Sesuai dengan kadang macetnya, kadang lancar. Ya hidup itu begitu. Namun apapun yang saat ini kita jadi Hongkong. Iya. Jadi mereka ini termasuk yang luar biasa. Saya sampaikan ke Prof. Santriawati, beliau bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat semua. Beliau adalah pejabat negara ya. Nanti sedikit mungkin tanya jawab lah ya. Biar waktunya kan sempit nih, ada Prof nih. Ya, dari tadi insyaallah kita teruskan. Saya bikin tanya jawab dulu deh. Apa mungkin aspirasi dari sahabat dari Hong Kong untuk kali yang sedang berjuang di sana, bukan sekedar perjuangan, tapi juga di sana apa namanya teruskan di sana, walaupun dalam kesibukan dalam bekerja juga menyempatkan untuk ngaji, untuk belajar, kan ada yang mengikuti program Institut Tibun Nabawinya. Jadi ya mereka itu adalah salah satu mahasiswa juga di sana dari Institut Tibun Nabawi, dan butuh support kita nih bagaimana secara secara kebijakan pemerintah nih Bro. Bagaimana mengakomodir mereka saat ini luar biasa, dan sebenarnya dia bisa buat negara juga kalau kita lihat. Boleh tanya jawab, silakan tanya. Bukan dengan silakan. Bu, ada yang tanyakan. Marah ini? Enggak apa-apa. Enggak tanya ya, silakan. Silakan Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya Rohani mau bertanya Ustaz mengenai tentang rumah tangga nih Ustaz. Silakan. Enggak apa-apa. Sharing. Sharing apa Ustaz? Misalkan ya ada saudara mempunyai seorang imam, tapi imam itu dulunya dari agama Kristen. Kenceng yang kurang dengar saya. Kenceng. Sini. Mbak semua. Ayo. Mau alat apa nih? Sing kenceng, sing banter suaranya. Halo? Enggak ada suaranya ini.
Orang ono suara niki. Saya mau bertanya Ustaz, apabila ada seseorang hamba gitu ya menikah, akan tetapi dahulunya dia masih benar-benar apa ya milik ilmu lah ya, terus dia mendapatkan seorang suami mu'alaf. Nah, akan tetapi berjalannya waktu udah sampai mungkin ada 6 atau 7 tahun, terus si suami itu dia tidak melaksanakan, belum mampu melaksanakan ibaratnya syariat Islam gitu Ustaz. Itu apabila si istri ingin menggugat untuk pisah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Orang suami itu sudah diikat oleh ikatan pernikahan. Halo? Halo Ustaz. Jelas? Saya. Jelas. Jadi ketika kita minim ilmu dan suami kita adalah seorang mu'alaf atau pasangan hidup kita adalah seorang mu'alaf, kemudian setelah sekian lama dia tidak menjalankan syariat tadi dalam hitungan 7 tahun, tidak sempurna syariatnya gitu, atau mungkin sama sekali tidak dilaksanakan gitu kan. Ya, langkah pertama adalah ditanya dulu, jangan langsung minta cerai. Tanya dulu bagaimana, kamu kan hamba Allah, sudah meyakini adanya Allah, sudah mengucap syahadat dan masuk Islam. Kamu harus melaksanakan perintah-perintahnya. Saya sebagai istri atau sebagai suami tugasnya mengingatkan. Nah, diingatkan dulu. Jadi sebagai istri, sebagai seorang pendamping hidup, itu harus punya kesabaran yang lumayan. Karena apa? Karena untuk selalu mengingatkan suaminya. Kenapa? Karena dulu waktu menikah, seorang mu'alaf atau dia bukan muslim itu adalah pilihan kita. Artinya kita juga harus bertanggung jawab gara-gara kita di awalnya sehingga masuk Islam. Dulu, walaupun secara keilmuan kita tidak bisa bimbing sepenuhnya karena ilmu kita pas-pasan tentang Islam, setidaknya kita bisa mengingatkan. Yang pertama, yang kedua, menyarankan untuk mencari ustadz, mencari guru, memperdalam ilmu agama. Jangan tidak disarankan, atau kalau ada di dekat-dekat itu ya disarankan untuk memperdalam lagi sehingga dia tahu apa itu syariat, apa itu Allah. Jangan-jangan dia nggak tahu. Beranggapan dia suruh sholat, dia nggak tahu sholat itu bagaimana. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sepanjang dia masih mau, sepanjang dia tidak berlaku kasar, sepanjang dia masih bisa menghargai pendapat kita, nah, maka masih punya jawab kita untuk membimbingnya, untuk mengarahkannya ke jalan yang benar. Itu kecuali dia itu kasar, marah-marah, terus pukul, nah itu nggak menafkahin kita nggak apa-apa. Kira-kira kita menggugat cerai, kan
dia kasar, marah-marah, tidak menafkahi, silakan. Tapi kalau dia masih berkatanya yang bagus, masih menafkahi, teman bandel aja dalam urusan ibadah, ya kita harus mengingatkan terus. Kira-kira itu. Jadi syarat untuk seorang perempuan meminta cerai itu, ya syarat harus terpenuhi. Udah nggak rukun lagi, tidak dinafkahi, dibagi gitu. Tapi kalau itu masih terpenuhi, maka masih berkewajiban mengarahkan dia ke jalan yang benar. Ya ada Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu hidup dalam kemewahan, segalanya serba ada, sampai mati suaminya tetap dalam keadaan, ya berada dalam keislaman. Jadi tanggung jawabnya sampai akhir hayat. Gitu. Kalau kita nggak kuat untuk ya boleh kita mengajukan talak ke pengadilan. Ini tuh yang bisa disampaikan ya, secara garis besar apa yang saya sampaikan. Ada lagi mau ditanya atau masih kurang jelas? Ustaz. Udah apa? Tidak apa-apa tanya ya. Udah. Sampun Ustaz. Ibu-ibu ada yang mau nanya silakan. Sampun. Ya Ustaz, atas. Iya, enggak. Sementara tidak. Sementara belum ada. Jawabannya ingin Pak Yui. Dasar. Yang lain mau nanya kenapa? Silakan. Silakan Bu, apa aja Bu? Ayo. Bebas pertanyaannya dari atau berkaitan tentang usulan kepada pemerintah. Beliau bisa membawa tadi langsung dengan Tapsus dan tim kepresidenan beliau. Ada usulan pertanyaan. Bu Isna ini, saya bertanya belum ada. Kapan pulang ke Indonesia? Ini kalau nggak ada pertanyaan kita yang nanya nih. Halo, Mbak E. Kalau nggak ada pertanyaan kita nanya. Boleh Ustaz. Kalau kita bisa Allah. Insya ya Ustaz. Ya, aku dengar nanti. Alah, nggak boleh. Sahabat semua, sebelum pertanyaan dari semuanya, melanjutkan pertanyaan, mau tanya nih, udah kenal Prof Bambang kan? Belum Ustaz. Barusan cuma nengokin ID-nya aja Ustaz. Oh, berarti udah kenal nih. Sama aja. Ya, artinya kenalan langsung baru ini ya. Salam Ustaz. Iya. Silakan.
Ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan Bu, ada yang mau Monggo yang muda-muda mau bertanya. yang muda-muda mungkin kalau ada yang Pertanyaan tadi tentang usulan kepada tidak jelas. ya, Afwan Ustadz, suaranya putus-putus Ustadz. halo, jelas nggak sekarang? Agak dengar Ustaz. Kata Bapak, ini pulang ke Indonesia kapan? 1 tahun lagi insya Allah Ustaz. 1 bulan lagi insya Allah Ustaz. Langsung kontrak lagi Ustaz. Oh. Bervariasi Ustaz. Melihat kontraknya. Afwan Ustaz. Mau tanya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya belum kenal sama Prof. Bapak Bambang. Ini salam kenal nih Bapak. Ya saya mau mengusulkan untuk masalah kalau di Indonesia ya, kalau saya mohon kalau bisa itu untuk peluang pekerjaannya diperlebar jadi kita nggak usah jadi TKI kayak gitu. Jadi untuk peluang pekerjaannya itu lebih baik ditambah atau gimana caranya biar lebih luas atau diperluas kayak gitu loh, Prof. Berarti jelas nggak? Tidak jelas ya, Ustadz? Ya, mungkin bisa di DM aja nanti pertanyaannya seputar itu. Nanti beliau yang akan sekaligus menyampaikan pesan itu dan menjawab. Boleh. Ke DM. Ke DM-nya. Ke DM aja. Berarti ke ini IG ya. IG. Siap. Pasti saya jawab. Halo. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas, Ustadz. Oke. Jadi arahan beliau untuk tanya ke DM IG beliau Bambang Saputra M ya kan? Nanti itu kan ada di pesan kepada pemerintah akan sampaikan nanti presiden. Ada ini kan udah kebuka ya. Sudah ketemu Ustaz. Sudah ketemu Ketemu nanti itunya. Ketemu Mbak. IG-nya ketemu Nggak belum? bisa lihat tuh Ustaz. Di IG-nya nggak bisa kebuka. Oh iya, harus ini dulu, harus mengikuti dulu nanti di Follow. kita terbuka. Apa enggak kayak biasa. Di invite aja dulu. Nanti buka di sini nanti langsung di Ada lagi pertanyaannya? Jadi mumpung ada kesempatan nih langsung dengan pihak pemerintah, artinya beliau adalah yang dekat
Mbak, ikut mikir. Ini enggak menek. Jadi kita berkepentingan baik dalam atau kritikan pesan-pesan yang disampaikan dalam beliau memperlihatkan bukan sekedar katanya atau cerita, tapi ada sebuah langsung ke apa namanya beliau. Mbak, Boleh ambil buka beliau. Baik, ada pertanyaan lain selain pertanyaan usulan ke pemerintah? Masa pemerintah angel loh, Ustaz. Masalah PKI Gubernur aja susah. orang nggak mikir politik katanya Ustaz. Baik, kan berpikir tuh aja susah kan begitu ya? Ini ada orangnya. Beliau gubernur itu misalkan usulan di Jawa Tengah, usulan Jawa Timur, misalkan kan gitu. Nanti beliau akan menyampaikan dan itu akan ditindaklanjuti yang secara apa namanya kalau bahasa kita yang lebih strategi dan bisa langsung action kita baik. Kalau begitu sahabat semuanya santriwati melanjutkan tadi bahwa menjadi pentingnya kita adalah menguatkan diri, menyempurnakan terutamanya menyempurnakan pengabdian kita, menyempurnakan ketaatan kita, maka bahasa Al-Quran ini adalah mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam menjalankan perintah agama adalah mukhlis, orang yang mukhlishina lahuddin makna ikhlas itu adalah niatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Daripada apa yang disampaikan dari Bapak adalah bahwa tawaduan kita, kerendahan hati kita, kerendahan diri kita yang menjadikan diri kita tetap berdaya, menjadikan diri kita tetap memiliki kekuatan apa-apa, maka bahasa yang selalu disampaikan sebagai ajaran daripada ajaran baginda Rasulullah yang daripada Allah Subhanahu wa taala adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalimat itu bahwa tidak ada daya upaya kekuatan kita dan menyampaikan sejelas-jelasnya tentang kita manusia itu sesungguhnya tak berdaya. Manusia itu tidak memiliki kekuatan apapun. Maka ketika ada kesombongan dalam diri, bahkan menyombongkan diri, bahkan kita merasa kuat, merasa hebat, itu sesungguhnya sifat-sifat yang tinggi dan sifat-sifat sangat diberkahi oleh Allah. Karena sebuah kesombongan ketakaburan itu sungguh sangat Allah. Maka tidak ada kesombongan yang pantas di dunia ini. Yang pantas kita sombongkan pula hanya kesombongan milik Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak untuk menyombongkan itu hanya Allah. Maka kita dalam ibadah kita baik Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dengan bahasa Al-Qur'an bahwa semua kita ini adalah manusia. Kerugian inilah terus-menerus yang kita alami.
kerugian ini yang terus kita akan dapatkan. Dalam hal apapun kita rugi sekali. Ya, sahabat-sahabat semua ini rela meninggalkan, rela berjauhan dengan keluarga, dengan anak-anak, bahkan suami, keluarga. Secara apa namanya, kita emosional kita, secara hubungan batin kita, keinginan kita, kebersamaan kita, kan itu yang kita lakukan. Tetapi kita tinggalkan, kita jauhi keluarga, kita jauh dengan anak, suami, saudara, orang tua. Ini sebenarnya menjadi kerugian besar kita ketika tidak menjadikan semua ini ya sebagai sarana, sebagai jalan, sebagai momentum diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa Allah itu, bahasa Rasulullah itu ya, cintailah Allah, cintailah kita, cintailah sesama kita, cintailah apa yang kita ingin cintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, dan bencilah sesama kita, bukan kebencian karena nafsu dan pikiran dan prasangka kita, tapi bencinya karena Allah. Artinya apa? Melihat segala sesuatu cinta itu bukan karena cinta yang berlebihan sehingga melupakan kecintaan kita kepada Allah. Begitu juga benci kita melebihi daripada kebencian apapun sehingga kita lupa ya bahwa Allah itu adalah yang Maha Rahman Rahim. Jadi bencinya harus karena Allah, cinta karena Allah. Maka perjalanan kita dimanapun, jauh dengan keluarga, anak, suami, ke orang tua, itu karena Allah. Jalan ya, semua usaha yang dijalankan sana, perseberangan negara gitu kan, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan diri kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, tidak lagi orang-orang yang merugi. Maka caranya kita menjadi orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa menguatkan iman, menguatkan amal soleh, menguatkan apa lagi? Menguatkan daripada saling menasehati di antara kita berjalan kebaikan, menasehati antara kita untuk terus lurus di jalan Allah, saling menguatkan antara kita untuk sabar dalam kebaikan dan sabar di dalam menerima, menjalani apapun keadaan ya yang hadir, yang menimpa dalam kehidupan kita. Inilah dalam surat Wal Asri yang sering kita baca, surat Al-Asr ya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, bagaimana Allah kemudian menyatakan sesungguhnya manusia itu kerugian, lalu kemudian mengecualikan daripada orang-orang yang tadi rugi. Ada pengecualian yang tidak rugi adalah tadi illal ladzina amanu wa amil sholihat wa tawassaw bil haq wa saling. Halo? Ya, Ya, Ustaz. Jelas suara saya? Jelas. Kita adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Apa yang kemudian menjelaskan tentang kesempurnaan ini? Ya, innal insana di dalam surah tadi, sungguh Allah telah menjelaskan dalam sempurna manusia ini adalah makhluk yang sedemikian istimewa dan menjadi makhluk yang sempurna, menjadi makhluk yang dilebihkan. Bahkan di dalam ayat yang lain bagaimana Allah melebihkan
ya, lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kalau dari sampaikan, bagaimana melebihkan daripada makhluk-makhluk yang lainnya? Manusia ini diberikan satu kesempurnaan, keistimewaan. Dari sisi bentuknya paling sempurna. Dari sisi yang lainnya disempurnakan. Bandingkan dengan misalkan malaikat itu hanya diberikan